Sebelum khatib memulai khutbah Jumat, silahkan bagi yang di luar bisa diisi shaf yang kosong yang di dalam. Silahkan shaf yang pertama lebih utama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat Islam dan iman yang dengannya hidup seorang muslim selalu optimis. Hidup seorang muslim selalu dalam tujuan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup seorang muslim selalu tersibukkan yang pertama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang pasti, yang jelas, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aplikasi nyata, bentuk praktek nyata dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan Taurat, Injil, ataupun sebelumnya Zabur dan Al-Quran adalah sebuah metode syariat yang praktek nyatanya bagi kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan dari tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah gambaran yang diberikan oleh salah seorang masyayikh di antara Syekh Haitham. Ia mengatakan ketika menjelaskan tentang tujuan hidup seseorang, dia katakan, bagaimana menurut Anda jika seandainya salah satu dari kita atau kita mendapati seseorang yang ia memegang sebuah handphone dengan merek terbaru yang fungsinya adalah untuk memudahkan berkomunikasi, kemudian dia pegang handphone tersebut, kemudian dia tumbuk dengannya makanannya, atau dia gali dengannya tanah, maka orang-orang yang melihat akan mengatakan, ya Allah, begitu sayangnya handphone yang baik, yang terbaru tersebut dipakai bukan pada fungsinya. Padahal fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi. Bukan untuk menumbuk makanannya. Bukan untuk menggali tanah. Maka demikian pula ketika kita melihat seseorang yang hidupnya, tujuan penciptaannya adalah beribadah kepada Allah, kemudian hanya fokus dia pakai untuk berleha-leha di dunia. Hanya fokus dia pakai untuk memikirkan perkara dunia. Tersibukkan dia, stres dia, kebingungan dia, hanya memikirkan kehidupan 60-70 tahun yang dia alami, sedangkan yang abadi dia tinggalkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini gambaran singkat bagaimana tujuan hidup seseorang, dan seseorang sadar akan tujuan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita untuk sadar akan tujuan hidup kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah
nikmat mengenal sunnah Rasulullah SAW dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita berjalan, diberikan bantuan oleh Allah, mengetahui ahkam syariat, mengetahui hal yang mungkin akan mengganggu kita, bahaya yang akan datang kepada kita. Di antaranya yang Allah syariatkan kepada kita adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat at-ta'widz atau kalimat yang diantara bentuknya adalah yang sering kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakni berlindung dari syaitan rajim, memiliki perintah syariat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita yang bermanfaat untuk kita. Maka pada khutbah kali ini kita akan coba mau pelajari apa makna kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini. Apa manfaat kalimat ta'widz ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Anda membuka tafsir Ibn Katsir rahimahullah, beliau ketika memulai tafsirnya dengan surat Al-Fatihah, sebelum masuk ke ayat pertama, beliau menjabarkan di antaranya makna dari kalimat ta'widz ini, makna dari kalimat meminta perlindungan. Di antaranya beliau awali dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim." Para jamaah perhatikan, waktu kita mungkin tidak banyak dalam menuntut ilmu. Mungkin hanya 1 minggu sekali. Mungkin sebagian dari kita tidak duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah kecuali di hari Jumat ini. Maka perhatikan, ilmu yang kita dapatkan di seminggu sekali ini semoga bermanfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudzil 'afwa", maafkanlah, "wa'mur bil 'urfi", perintahkanlah dengan ma'ruf, "wa'rid 'anil jahilin", dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil ketika mengganggu engkau. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Adapun dan apabila datang kepada kalian gangguan dari syaitan jin, syaitan yang mana? Syaitan dari jin. Fasta'idz billah, maka Allah katakan, hendaklah segera minta perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim beriman bahwasannya Allah memiliki ciptaan yang beragam. Di antaranya manusia, di antaranya hayawan yang kita lihat, di antaranya yang gaib yang tidak kita lihat adalah jin. Dan jin di antara mereka banyak yang menggoda manusia. Kalau Anda perhatikan 2 ayat ini, di ayat pertama Allah perintahkan untuk memaafkan. Kemudian Allah memerintahkan yang ma'ruf. Kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu ketika mengganggu kita. Tapi di ayat selanjutnya, ketika gangguan itu datang dari jin, Allah katakan fasta'idz billah, segera minta perlindungan kepada Allah. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita 2 sikap. Kepada sikap yang pertama, ketika gangguan itu datang dari manusia. Seandainya ada manusia yang mengganggu kita, menjadi musuh kita, mengganggu kita, menghalangi jalan kebaikan kita, Allah perintahkan untuk musana'ah. Apa musana'ah? Tarik dan ulur. Kenapa? Karena hakikatnya manusia memiliki sisi yang baik. Maka dengan tarik ulur, dengan berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka, bisa jadi mengembalikan mereka kepada tabiat asalnya. Di antara tabiat asalnya adalah baik. Adapun ketika gangguan datang dari syaitan, maka Allah tidak menyuruh kita untuk tarik ulur. Allah tidak menyuruh kita untuk musana'ah, untuk bernegosiasi. Tidak sama sekali. Langsung Allah perintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena tidak akan memotong kejelekannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini, di dalam dua ayat ini, kita dapati ternyata disyariatkan kita meminta perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari syaitan yang berupa jin. Kemudian yang kedua, hadis yang menerangkan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Sulaiman ibn Surad. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi, hendak bersalawat. Wa rajulani yastabban. Sedangkan ada dua orang di hadapanku atau di hadapan Rasulullah di majelis kita yang saling mencela. Ya, ada dua orang ketika Rasulullah SAW duduk semasa hidupnya di majelis. Si perawi hadis ini dari sahabat mengatakan, aku pun duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada dua orang yang sedang bertengkar, saling menghina. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuh. Dan salah satu dari mereka, dari kedua orang ini, sudah merah wajahnya. Karena apa? Marah. Karena kemarahan. Wanfakhat audajahu. Berubah mimik wajahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Maka Rasulullah SAW saat itu mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau dia ucapkan sekarang ini, maka menghilangkan apa yang ada dalam dirinya. Apa? Kemarahan tersebut. Menghilangkan di dalam dirinya pertengkaran tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lau qala a'udzu billah minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajidu." Faqalu lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billah minasyaitonir rajim, muttafaqun alaih. Maka Rasulullah berkata, seandainya dia mau berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan rajim, maka Allah hilangkan apa yang terdapat dalam dirinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini muttafaqun alaih. Ternyata di antara bentuk gangguan syaitan, syaitan membuat amarah kita, membuat kita kesal, merubah mood kita, merubah suasana hati kita, menjadi tidak nyaman. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah katakan, syaitan selalu mengiang-iangkan kefakiran, kesulitan kepada kita. Wa ya'murukum bil fahsya, selalu mendorong kita untuk berbuat fahsya, berbuat yang keji. Maka kita dapati hal ini, segera ta'awudz billah, segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, apa makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Sebenarnya apa makna kalimat ini? Ini adalah sebuah doa. Doa meminta perlindungan. Seringkali di lisan kita ucapkan, namun kita tidak memahami betul-betul maknanya, sehingga tidak hadir hati kita ketika mengucapkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, "Mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim," aku berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim, adalah aku berlindung kepada Allah dari keburukannya yang bisa mempengaruhi agamaku dan keduniaanku. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya yang bisa menghalangiku dari amalan soleh yang Allah perintahkan kepadaku. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya yang bisa menyeretku untuk beramal amalan maksiat yang Allah larang kepadaku. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana nikmatnya ketika seorang berilmu. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang seolah-olah ringan di lisan, ternyata ketika berilmu memiliki makna yang luar biasa. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam tafsir Ibn Katsir, apa makna kalimat syaitan? Apa makna kalimat syaitan? Apakah syaitan ini satu jenis makhluk yang Allah ciptakan? Ataukah syaitan ini ternyata sebuah sifat yang bisa hinggap kepada manusia dan hinggap kepada jin? Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, asy-syaitan dari kalimat syaitana, di antara kalimat secara bahasa syaitana. Apa artinya?
artinya ba'uda, jauh. Jauh dari apa? Jauh dari tabiat kebaikan. Syaitan adalah sebuah kalimat yang bermakna jauh dari tabiat kebaikan. Maka ada syaitan dari jin, semua jin yang tidak beriman kepada Allah, maka dia syaitan. Dan juga semua orang yang selalu berbuat maksiat, selalu menyuruh kepada kejelekan, senang berbuat kejelekan, maka dia disifati sebagai sifat syaitan. Sifat ini bisa melekat dan bisa lepas ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita tahu? Dari mana tafsir Ibn Katsir ketika Ibn Katsir menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Ternyata syaitan ini adalah sifat yang mungkin dihinggapi manusia dan juga mungkin hinggap kepada jin. Ternyata ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalik," dan karena itu, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, berdasarkan takdir Allah dan hikmahnya Allah, Allah jadikan setiap nabi memiliki ujian, aduwan, musuh, syayatin, para syaitan, al-insi wal jin, kata Allah. Syayatin dari manusia dan jin. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 112, ternyata syaitan adalah sebuah sifat yang bisa disifati dengannya manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Satu sama lain saling mewahyukan kejelekan untuk menghalangi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah serta salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Di khutbah yang pertama tadi, alhamdulillah, secara ringkas kita mendapatkan makna kalimat yang yajri 'alal lisan. Seringkali kita ucapkan, tapi belum tentu kita fahami secara merinci apa maknanya. Apa inti dari yang diminta? Seolah kalimat yang biasa. Tidak. Ternyata kalimat itu kalimat doa, bukan kalimat ungkapan, bukan. Kalimat permintaan, kalimat ibadah yang disyariatkan kepada seluruh kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam bentuk kita sebagai seorang muslim, ketika Allah menerangkan adanya bahaya dan Allah menyuruh kita meminta perlindungan, hendak kita aplikasikan dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya ada dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain selain kita. Maka dari itu, seringkali ketika kita baca surat An-Nas, ketika kita memahami maknanya, kita meminta perlindungan kepada Allah dari jin dan manusia, dari kejelekan mereka. Ketika kita ucapkan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, raja dan pemiliknya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Lihat, kita memuji Allah 3 kali. Ini meminta perlindungan dari hal yang besar. Allah suruh kita, perintahkan kita memuji Allah 3 kali. Dari apa? Berarti perkaranya sangat besar. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswas yang senantiasa ada di dalam diri kita dihembuskan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa dihembuskan di telinga manusia, dihembuskan di dada manusia.
Terus seperti itu, orang yang tadinya dalam keadaan nyaman-nyaman saja, datang wasawis syaitan. Tadinya tidak ada apa-apa, keadaan nyaman-nyaman saja, berubah hatinya tidak enak, berubah hatinya galau, berubah keadaannya menjadi stres. Padahal orang yang lain yang melihat dia, subhanallah dalam keadaan nikmat. Subhanallah dalam keadaan tenang. Ditakut-takuti akan perkara dunianya. Dihilangkan keimanannya. Diturunkan tawakalnya kepada Allah. Dilupakan tujuan hidupnya. Sehingga dia menjadi gila memikirkan keduniaannya dia. Ketakutan dari hal yang belum tentu terjadi. Lupa dia kalau dia ini makhluk, sedangkan ada Khaliq, ada pelindung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kata Allah, yang senantiasa terus menghembuskan di hati manusia. Minal jinnati wan nas. Kata Allah, dari jin dan manusia. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita bacakan dari tafsir Al-Qur'an ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kepada kita, menambah keilmuan kita, dan yang paling penting bisa kita amalkan dengan cara yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من الشياطين من همزه ونفخه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشياطين من كيده من شركه ومن وسواسته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih, maha penyayang, wa ya Khaliqana, wahai yang menciptakan kita, wa ya Rabbana, wahai Rabbnya kami. Ya Allah, kami meminta perlindungan kepadamu, kami meminta disadarkan olehmu akan tujuan hidup kami. Lindungi kami dari godaan syaitan, lindungi kami dari waswasnya syaitan, entah yang berbentuk manusia atau berbentuk jin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, yang maha berkah, berkahilah kehidupan kami. Ya Allah, permudahkan rezeki kami, rizqan halalan tayyiba, rezeki yang baik dan tayyib, yang halal. Ya Allah, iftah lana abwabas sama, bukakan kepada kami pintu-pintu langit, turunkan kepada kami barakah-barakahmu. Ya Allah, bukan bagi kami sebab-sebab keberkahanmu di dunia. Ya Arhamar Rahimin, meninggalkan kami dalam keadaan Islam dan bertemu denganmu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta masuk ke dalam jannahmu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salah.